Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan apa yang kita sedang bahas berkaitan dengan dunia syaitan, sebagaimana yang telah diberitakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah berkaitan dengan adawatus syaitan lil ins, permusuhan syaitan terhadap manusia. Permusuhan syaitan kepada manusia akan berlangsung dan telah berlangsung semenjak diciptakannya Adam alaihissalam sampai nanti bumi ini diwarisi oleh Allah Ta'ala, alias yakni tegaknya kiamat. Dan jenderalnya langsung dipimpin oleh iblis, sehingga permukaan bumi adalah ma'rakah, medan pertempuran antara al-haq dengan al-batil, antara kebenaran dengan kebatilan, antara Hizbullah dengan Hizbus Syaitan. Sehingga dunia tidak akan pernah yaitu sepi dari pertempuran seperti ini. Selama ada iblis dan anak buahnya, maka tidak akan pernah berhenti pertempuran, karena alul haq akan ada sampai hari kiamat juga, dan alul batil juga akan ada sampai hari kiamat. Maka keduanya akan bertempur sampai yakni penghabisan waktu. Tinggal kita mau mendudukkan kita di barisan ahlul haq atau kita mau berada di barisan ahlul batil. Dan iblis dia tidak pernah istirahat dalam upaya untuk memusuhi manusia, sehingga pernah ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, hal yanamu iblis, apakah iblis itu tidur? Kata Al-Hasan, lau nama iblis lahdatan lastaraha banu Adam. Seandainya iblis itu tertidur sesaat aja, niscaya anak Adam akan bisa istirahat. Tetapi iblis dia tidak pernah istirahat, bahkan tidak tidur dari mengadakan permusuhan kepada yaitu manusia. Dan kita tidak akan pernah selamat Bapak sekalian dari permusuhan iblis ini, kecuali kalau kita menjadi hamba Allah. Kita tidak akan dari upaya permusuhan iblis, penyesatan iblis, perusakan iblis, kalau kita muncul, kecuali kita muncul sebagai hamba Allah Ta'ala. Maka keselamatan hanya akan dimiliki oleh para hamba Allah. Artinya orang-orang yang mereka betul-betul dia berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang akan menyelamatkan dia dari makar iblis. Selamat itu
baik hidup maupun terbunuh, tapi dia di atas al-haq. Itulah hakikat selamat. Itulah hakikat selamat. Kalau dia hidup bahkan menjadi pejabat kaya, dunianya dibilang sukses kata orang, tapi kalau kita tidak di atas al-haq, maka kita menjadi pengikut syaitan, kita menjadi tawanan syaitan. Kesuksesan kita tidak akan bermakna apa. Walaupun kita dalam keadaan terbunuh, mati, tapi dia al-haq, itulah hakikat kemenangan. Sehingga ada seorang sahabat yang mereka tertusuk tubuhnya di pertempuran, apa yang dia ucapkan? Fustu, aku menang. Karena kemenangan, hakikat kemenangan bagi seorang muslim adalah dia hidup atau mati di atas al-haq, di atas agamanya. Tidak ada artinya hidup tanpa mengalir darah iman, darah tauhid, darah sunnah dalam dirinya. Karena kalau tidak ada ini, kita ibaratnya bangkai-bangkai yang bergentayangan, atau hewan-hewan yang berakal yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal hakikat itu al-haq. Bapak sekalian, dijelaskan para ulama bahwa uslub atau iblis memiliki uslub, memiliki strategi, cara untuk menyesatkan manusia, untuk menghalangi manusia dari sirat al-mustaqim, untuk memalingkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Di antaranya adalah yang pertama dengan cara ini ikhwa, la ukhwiyannahum ajma'in, sebagaimana sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa bi izzatik la ukhwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaanmu, iblis bersumpah di hadapan Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, la ukhwiyannahum ajma'in, akan benar-benar akan aku sesatkan mereka anak Adam semuanya tanpa kecuali. Bapak sekalian, kalimat iblis la ukhwiyannahum, maka di sini penuh dengan penekanan. Satu, dengan penekanan sumpah, bahkan sumpahnya dilafadzkan langsung oleh iblis, fa bi izzatik, demi kemuliaanmu ya Rabb. Yang kedua dengan lam taukid, la ukhwiyannahum, benar-benar akan aku satkan. Yang ketiga dengan nun taukid, dengan nun taukid, nun penguat, sehingga kalau kemudian diterjemahkan letterlak, ini aku bersumpah atas nama Allah, benar-benar akan aku sesatkan manusia ajma'in tanpa kecuali. Bapak sekalian, sehingga tidak boleh ada yang merasa aman dari upaya penyesatan syaitan, merasa sehebat apapun dia dalam beragama. Selama orang itu belum mati, maka tidak ada yang aman dari fitnah. Tidak ada yang aman dari fitnah. Walaupun awalnya kelihatan luar biasa. Ada kisah seorang ulama yang dia punya karya yang sangat luar biasa, bahkan karyanya dipuji oleh para ulama, karya yang seakan bisa menjadi tiket masuk jannah, yaitu kitab karangan yang judulnya As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah, pertempuran antara Islam dan beralisme. Kitab yang sangat luar biasa. Tapi pengarang kitab ini di akhir kehidupannya bahkan punya keyakinan yang bahkan dikafirkan para ulama. Dari punya karya yang dipuji oleh para ulama,
sampai dia ini berubah menjadi orang yang punya keyakinan yang keyakinannya dikafirkan para ulama. Manusia nggak ada aman dari penyesatan syaitan. Hanya orang-orang yang mereka dijaga oleh Allah yang benar-benar mereka itu yaitu akan selamat dari penyesatan syaitan. Maka kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, akan aku sesatkan semua anak Adam tanpa kecuali, dan tidak akan selamat kecuali hamba-hambamu yang mereka betul-betul ikhlas, yang mereka betul-betul menjaga kemurnian agamanya, orang-orang yang mereka betul-betul senantiasa berpegang teguh dengan siratal mustaqim. Dan permusuhan iblis akan terus berlangsung sampai ini detik-detik kematiannya, selama jasadnya itu masih selama ruhnya masih nempel ke jasadnya, maka syaitan akan menggunakan kesempatan untuk menyesatkan manusia dan punya target dari target yang paling topnya sampai serendah-rendahnya yang bisa dia kurangi dari kebaikan. Sehingga Al-Imam Ibn Al-Qayyim beliau menerangkan langkah-langkah syaitan menyesatkan manusia, target-target mereka. Syaitan memiliki syaitan memiliki langkah-langkah, sehingga dikatakan Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan memiliki langkah-langkah. Target yang paling besar yang dipasang oleh syaitan, target yang paling utama, bagaimana menggiring manusia, bagaimana yaitu mengarahkan manusia sampai pada tingkat menjadi kafir atau menjadi musyrik. Karena kalau sudah sampai pada tingkat ini, dia kafir atau musyrik, maka akan menjadi teman syaitan abadi di neraka kelak. Dia akan bersama syaitan kekal di dalam yaitu neraka. Sebagaimana diantaranya Allah ungkapkan, kama sali syaitan, id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Sebagaimana perkataan syaitan ketika mengatakan pada manusia, ukfur, kufurlah kalian. Falamma kafara, ketika manusia ini kufur, qala inni bari'um minka, saya berlepas diri dari engkau. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Syaitan menggiring manusia untuk bisa terjerumus dalam perbuatan syirik dan kufur. Kalau sudah terjerumus, syaitan berlepas diri dari syaitan. Begitulah yang ini syaitan lakukan, bagaimana manusia dia sampai pada tingkatan yang paling dahsyat, yaitu terjerumus dalam kekafiran dan kesyirikan. Dan itu akan dilakukan tentu dengan cara bertahap, sampai pada puncaknya menjadi kafir dan musyrik. Contoh apa yang dilakukan oleh syaitan dalam mengantarkan kaumnya Nabiullah Nuh masuk dalam syirik. Caranya bertahap. Ketika kaumnya Nabiullah Nuh, para ulamanya meninggal, namanya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasran. Dulu pernah ada para ulama orang saleh yang hidup di zaman kaumnya Nabiullah Nuh yang namanya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasran. Ulama-ulama ini, orang-orang saleh ini kemudian meninggal secara berdekatan waktunya. Ketika mereka meninggal, lalu kuburannya itu sering sekali didatangi oleh manusia. Syaitan melihat ini celah hulu,
Ini celah yang bisa dipakai setar untuk bisa menyesatkan mereka dengan cara bertahap. Mereka sering datang ke kuburannya, mereka sering iktikaf di situ, duduk merenung di kuburan. Maka syaitan memberikan ide-ide, idenya bertahap. Ide pertama, kamu patungkan saja, kamu gambar saja orang-orang saleh ini, lalu nanti kamu letakkan di tempat yang biasa mereka bermajelis, sehingga kalau kamu lihat gambarnya dia, lihat patungnya dia, itu langsung bisa mengingatkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru tersebut, orang saleh tersebut. Idenya bagus. Bagaimana supaya cepat mengantarkan dia mengingat apa yang pernah disampaikan oleh para guru mereka. Maka tahapan ini dibiarkan syaitan dalam jangka waktu 1 generasi, nggak diapa-apain, gitu aja. Lihat bagaimana sabarnya setan dalam proses menyesatkan manusia. Dan ini tingkatannya adalah tingkatan yakni bid'ah. Bagaimana syaitan memberikan ide mematungkan untuk peringatan, dan ini masih sifatnya belum sampai pada tingkat kufur atau syirik. Dan seperti ini dibiarkan sampai 1 generasi, nggak diapa-apain, hanya digitu aja. Kemudian begitu ganti generasi berikutnya itu lebih bodoh, nggak tahu agama, lebih nggak tahu lagi agama. Maka syaitan datang lagi untuk membisikkan berikutnya, bahwasanya kenapa orang tua mereka dulu kok sering sekali mendatangi patung-patung ini. Kata iblis, kata syaitan, karena orang tua kalian dulu karena gara-gara patung inilah diturunkan air hujan, diberikan apa yang mereka inginkan, dan seterusnya, sampai akhirnya patung-patung tadi menjadi sesembahan murni. Yang kemudian kesyirikan yang terjadi di kaumnya Nabiullah Nuh inilah yang kemudian Allah mengutus Nabiullah Nuh untuk mengajak mereka kembali mentauhidkan Allah Ta'ala. Sehingga syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah syirik yang terjadi pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Sebelum-sebelumnya sudah ada. Ini kesalahan, kekeliruan, dosa seperti pembunuhan antara Qabil dan Habil. Ini adalah dosa besar, tetapi belum sampai pada tingkat kufur atau syirik. Baru terjadi kufur atau syirik itu pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh, yang antara Adam dengan Nuh ada 10 kurun. Dan 10 kurun ini semuanya di atas tauhid, sampai terjadinya syirik pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Sekalian, maka hati-hati, syirik itu akan dituntun syaitan dengan cara bertahap. Syaitan akan menuntun manusia dengan cara bertahap sampai pada puncaknya yang diinginkan oleh, yaitu syaitan. Di antaranya adalah kesyirikan. Maka syaitan punya langkah-langkah, dan Allah ingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan tersebut, karena akan dituntun langkah demi langkah sampai pada puncak yang diinginkan oleh syaitan. Kalau seandainya langkah untuk menjadikan dia kafir musyrik ini gagal, manusia tetap di atas agamanya, tidak peduli dengan tawaran syirik dan kufurnya syaitan, maka iblis tidak putus asa. Target yang di bawahnya adalah bagaimana menenggelamkan manusia dalam bid'ah, yakni bid'ah. Ibn Al-Qayyim menempatkan bid'ah adalah tahapan kedua setelah kufur maupun syirik, sebelum beliau menerangkan tentang al-kabair. Karena dilihat dari sisi awetnya, dia terpelihara berkubang dalam kesesatan,
maksiat kesesatan, bid'ah kesesatan. Tapi awetnya berkubang dalam kesesatan itu akan lebih awet bid'ah. Sehingga kata para ulama, al bid'atu habbu iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Al bid'atu la yutab, bid'ah itu tidak akan ditaubati. Wal maksiatu yutab, sedangkan maksiat itu sangat besar kemungkinannya ditaubati. Bapak sekalian, kemungkinan taubat ada, namanya orang salah itu kemungkinan taubat ada. Tapi dari bid'ah dan maksiat ini, yang mungkin bertobat itu kemungkinan besarnya lebih terbuka kepada maksiat dibandingkan dengan bid'ah. Karena dasarnya orang bertaubat itu adalah merasa salah, merasa berbuat jelek, merasa menyimpang, dia merasa hina, sehingga dari itu dia tergerak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jarang banget orang maksiat terang-terangan, itu jarang banget, kecuali udah keterlaluan banget. Rata-rata orang mereka bermaksiat ya sembunyi-sembunyi. Orang berzina sembunyi-sembunyi, orang mendem sembunyi-sembunyi, orang judi sembunyi-sembunyi, dan mereka ngerasa itu salah. Mereka ngerasa, rata-rata pelaku maksiat itu merasa dia sedang penyimpangan kesalahan, maka dia delik dari manusia. Dia ini adalah posisinya hina. Tapi nyuwun ngapunten, beda dengan bid'ah. Bid'ah akan dilakukan dengan terang-terangan, bahkan penuh dengan kebanggaan, bahkan tingkatnya sampai mereka bagaimana menjadi dai-dai bid'ah yang mengajak dengan semangat untuk tenggelam di dalam lautan bid'ah. Sekalian, bid'ah masuk dalam keumuman ayat Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunianya, realnya perbuatannya adalah perbuatan yang sesat karena menyimpang dari tuntunan agama. Tetapi Bapak sekalian, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka merasa, mereka menyangka bahwa perbuatannya itu adalah sebaik-baik perbuatan. Dia sedang melakukan perbuatan yang baik. Dan perasaan seperti ini ada di perasaannya semua ahli bidah. Wahum yahsabuna annahum muhtadun, dalam ayat yang lainnya, mereka menyangka dia berada di atas petunjuk. Maka ahli bidah itu justru menjadikan bid'ahnya itu ciri khas untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Syiah Rafidhah, dia punya bid'ah mengkafirkan para sahabat, mencaci maki para sahabat, bahkan punya doa laknat untuk dua manusia terbaik di mata kita, tapi terjahat di mata Syiah, yaitu Abu Bakar dan Umar. Semakin banyak melaknat keduanya, semakin banyak keutamaannya. Bahkan keduanya digelari sanamai Quraisy, berhalanya Quraisy, toghutnya Quraisy. Dia menjadikan laknatnya kepada Abu Bakar dan Umar sebagai bentuk taqarruban ilallah. Syiah Rafidhah punya syiar namanya mut'ah, kawin kontrak, yang hakikatnya zina. Kontrak seminggu, kontrak 2 minggu, kontrak sebulan, 2 bulan, yang itu dia jadikan sebagai taqarruban ilallah, sebagai taqarrub kepada Allah Ta'ala. Sehingga semakin banyak mut'ahnya, semakin mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang sungguhnya merupakan kerusakan, itu zina. Pimpinan-pimpinan Syiah aja nggak mau anaknya dimut'ah, nggak mau. Tapi
dalam ajaran mereka mut'ah adalah kemuliaan. Semakin banyak mut'ah, semakin dia ingin mendapatkan kemuliaan insya Allah Ta'ala. Yang ikatnya zina. Khawarij memiliki bid'ah pemikiran takfir, pemikiran mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Maka sampai mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Tidak tanggung-tanggung yang dikafirkannya itu, bahkan pembunuhannya mereka kepada terhadap Ali bin Abi Thalib mereka jadikan sebagai taqarruban ilallah, yakni amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak ada namanya nyesal membunuh sahabat Ali, nggak ada. Yang ada bahkan kebanggaan, merasa dia bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jahmiyah sesat dalam Islam, terang-terangan mengingkari nama dan sifat Allah yang dalam Quran dan hadis Nabi penuh dengan penyebutan nama dan sifat Allah Ta'ala. Secara teori ini adalah kafir, mengeluarkan dari Islam. Tapi mereka punya syubhat, kerancuan pemikiran. Justru dengan dia menolak nama dan sifat ini, itulah cara mereka menyucikan Allah. Karena dalam pikirannya, kalau menetapkan nama dan sifat Allah akan terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk, sedangkan penyerupaan Allah dengan makhluk itu kafir. Di kalangan tarekat sufiyah, nyanyi-nyanyi, joget-joget, jingkrak-jingkrak itu adalah takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadahnya diantaranya dengan nyanyi-nyanyi, joget-joget, dengan yaitu tari-tari, itu adalah memang itulah diantara cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga menjadi ritual ibadah mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Semua ahlul bidah, bid'ahnya itu justru menjadi ciri khas mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga mereka berbangga. Lah kalau kemudian mereka dengan bid'ahnya itu merasa mendekatkan diri kepada Allah, merasa melakukan sebuah keuangan, bagaimana mereka akan bertaubat kepada Allah Ta'ala? Kecuali yang dirahmati Allah, kemudian mereka menyadari tentang kesesatannya, seperti Al-Imam Abu Hasan Al-As'ari, yang beliau kemudian rujuk kepada akidah salaf, dan beberapa imam yang lainnya. Maka ini adalah semata-mata dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi keumumannya, kita bicara keumumannya, sulitnya ahlul bidah mereka bertobat karena mereka merasa di atas petunjuk, merasa melakukan amal-amal yang baik. Bagaimana berbuat baik kok bertobat? Beda dengan ahli maksiat. Ahli maksiat lebih gampang bertobat karena mereka tahu dia sedang bermaksiat, walaupun dua-duanya sulit untuk bertobat. Tapi kemungkinan bertobatnya ahli maksiat lebih besar dibandingkan kemungkinan bertobatnya ahlul bidah. Oleh karena itulah, maka seorang muslim hendaknya betul-betul dia menjaga diri dan waspada dari jebakan-jebakan syaitan, yaitu terseret di dalam arus bid'ah, yang merupakan ibaratnya orang yang terseret dalam arus bid'ah seperti berenang di lautan kegelapan yang tidak bertepi. Maka di antara ungkapan seorang salaf, nikmatani la adri ayyuhuma afdal, ada dua kenikmatan yang saya tidak tahu. Di antara dua kenikmatan itu mana yang lebih utama? Dua-duanya memiliki keutamaan yang sangat besar. Yang pertama, an hadani Allahu lil Islam, Allah yang telah membimbingku ke dalam Islam sehingga selamat dari kekafiran. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyan, Allah tidak menjadikanku seorang haruri. Haruri adalah khawarij al-bid'ah pada saat itu, sehingga diselamatkannya oleh Allah dari terseret dalam berbagai macam bid'ah itu sebuah kenikmatan yang sangat besar, sehingga dia mengenal Islam, mengenal sunnah, tidak terseret dalam bid'ah. Ini sebuah kenikmatan yang sangat besar.
Kalau ternyata Bapak sekalian gagal pula syaitan menyeret dalam bid'ah, mereka tetap kencang di atas sunnah, mereka tetap berjalan di atas sunnah dan betul-betul membersihkan diri dari semua bid'ah, maka syaitan tidak putus asa. Syaitan akan menurunkan targetnya bagaimana menyeret dalam kubangan al-kabair, dosa-dosa besar, dosa-dosa besar. Sehingga bagaimana seorang bisa kemudian terarahkan kepada dosa-dosa besar dengan segala cara. Dan di zaman kita wasilah untuk terjerumus dalam dosa besar sangat banyak sekali, sangat banyak sekali, dan menjadi sesuatu yang sangat umum, bahkan pintunya sangat terbuka lebar, diantaranya dengan bantuan yaitu teknologi internet, maka menjadi dampak yang sangat luar biasa untuk mengantarkan dan menyeret manusia terjerumus dalam perbuatan al-kabair, perbuatan dosa-dosa besar. Antum setiap hari disuguhi umpamanya tayangan-tayangan haram, paling tidak dari awalnya itu jijik menjadi sebuah hal yang dianggap biasa, itu sudah merupakan penurunan yaitu penurunan nilai luhur, sehingga tidak lagi sensitif dengan antipatinya pada dosa besar, seakan jadi hal yang dimaklumi dan hal yang biasa. Karena iklan terus keluar, karena ibaratnya terus diiklankan segala macam jenis dosa besar yang ada itu, sehingga dianggapnya menjadi suatu hal yang biasa. Maka syaitan akan membuka pintu-pintu yang sangat luas, dan manusia sangat potensi terseret dalam arus al-kabair. Satu, yaitu manusia memiliki syahwat, dan syahwat manusia itu cenderung memerintahkan kepada keburukan. Innan nafsala ammaratun bisu. Manusia itu sangat amat condong memerintahkan kepada perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang buruk. Sehingga apalagi kemudian syahwat ketemu syaitan dan kemudian memilih ada kesempatan, maka kekuatannya menjadi sangat dahsyat. Maka disitulah dibutuhkan ketakwaan yang ekstra. Semua pintu maksiat sudah terbuka, penghalangnya yaitu pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan dihadapkan dengan ujian takwa, yaitu diberikan kemudahan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Tinggal apakah memiliki pokoknya, yaitu al-khawfu minallah, rasa takut kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya di dalam ayat, Allah akan menguji manusia kemudian untuk mereka melakukan perbuatan maksiat. Kemudian Allah akan melihat, liya'lamallahu man yakhafu bil ghaibi. Allah ingin tahu mana yang betul-betul takut kepada Allah yang. Ayat ini bercerita tentang para sahabat yang sedang ihram. Kemudian yang ihram zaman sekarang ya beda dengan ihram zaman dulu. Kalau sekarang kita dari Madinah ke Mekah itu ada kereta cepat, ada bus, sangat nyaman banget. Hanya kalau bus kira-kira 5 jam perjalanannya, kalau kereta 2,5 jam. Tapi zaman dulu Mekah Madinah atau Madinah ke Mekah jalan, kira-kira memakan waktu yang cukup lama, sehingga kebutuhan dia untuk berburu itu sangat besar sekali. Sudah capek, bekal itu sudah menipis, kemudian buruan itu oleh Allah
dibuat sangat banyak dan mudah ditangkap, baik hanya dengan tangan atau dengan tombak-tombak. Disinilah ujian. Allah ingin melihat liya'lamallahu man yakhafu bil ghaibi. Allah ingin tahu mana orang yang mereka betul-betul takut kepada Allah yang gaib. Sehingga dalam hal ini para sahabat lulus. Mereka tetap istiqamah, betul-betul mengagungkan apa yang menjadi syariat ajaran Allah Ta'ala. Tetapi orang Yahudi diuji yang serupa dan gagal. Allah melarang orang Yahudi berburu di hari Sabtu. Hari Sabtu nggak boleh ada aktivitas berburu. Kemudian di hari Sabtu ini justru ikan-ikan itu teng pertungul sangat membuat ngiler. Banyak banget bermunculan. Yang itu tidak ada di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu enggak bermunculan kayak dari Sabtu. Enggak menarik. Intinya itu enggak menarik. Maka mulailah mereka mikir gimana caranya untuk bisa dapat ikannya, tapi seperti mentaati apa yang diinginkan Allah Ta'ala. Dapatlah akal kancil, akal bulus, pasang jala di hari Jumat. Hari Sabtunya dia ungkang-ungkang ngapa-ngapain, tapi jolonya yang kerja. Hari Ahadnya baru diunduh. Dia sangka dengan cara begitu maka dia telah selamat dari larangan Allah Ta'ala. Tapi ini sungguhnya hilah namanya, akal kancil. Ini ngakali apa yang menjadi ini keinginan Allah, syariat Allah Ta'ala. Karena semakin menjadi-jadi nggak segera bertobat kepada Allah, maka Allah hukum mereka dengan laknat Allah, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian ketek-ketek elek. Yang kemudian generasi ini habis. Sehingga kalau Darwin kemudian menemukan teori manusia keturunan ketek, ya mungkin saja bapaknya itu. Kalau kita enggak, kalau kita pakai ini teori Quran, kakek moyang kita adalah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Kalau Darwin mungkin ya ketek, ya bapak moyangnya dulu jadi ketek. Ketek ini binatang yang paling mirip dengan manusia, tapi bukan manusia. Perbuatan Yahudi ini sangat mirip dengan tapi tidak mentaati Allah Ta'ala, maka hukumannya sesuai dengan dengan perbuatan dia, jazaan wifaqah. Di sini iblis akan menjebak manusia bagaimana terperangkap dalam melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Maka di zaman kita yang namanya perzinaan, yang namanya penyimpangan-penyimpangan, yaitu perbuatan muharamat sangat banyak dan seakan-akan sudah dianggap hal yang sangat biasa. Sekalian, maka ketika orang gagal ditenggelamkan dalam bid'ah, syaitan tidak akan putus asa bagaimana mengarahkan mereka tenggelam di dalam al-kabair. Kalau ternyata dalam urusan al-kabair mereka selamat, dan ini Masya Allah berarti memiliki ketakwaan yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi. Dia betul-betul terjaga dari al-kabair. Syaitan gak putus asa, akan diseret lagi pada target yang di bawahnya, yaitu as-saghair, yang mereka anggap dosa-dosa kecil. Mereka sangka dosa kecil itu remeh, sehingga syaitan menjadikan manusia terjebak dalam as-saghair. Padahal kata para salaf kita, jangan kalian remehkan dosa kecil. Ketahuilah gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil kecil, dari butiran-butiran batu kecil, bisa menjadi tumpukan gunung. La tahqiranna, jangan kalian anggap remeh tentang dosa-dosa kecil, karena al-kabair itu tersusun daripada kumpulan dosa-dosa kecil bisa menjadi besar.
Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan bisa menjadi al-kabair. Al-kabair yang ditaubati bisa terhapus, tapi dosa kecil yang dipelihara terus akan bisa menjadi al-kabair. Ketika syaitan menenggelamkan manusia dalam al-kabair, maka dari situ akan bisa kemudian terus diseret sampai menjadi ini dalam as-saghair, akan diseret terus bisa menjadi yani al-kabair. Kalau seandainya mereka selamat dari as-saghair, luar biasa pula. Ini menunjukkan bahwa punya nilai ketakwaan yang sangat luar biasa. Matanya selamat dari as-saghair, telinganya selamat dari as-saghair, sehingga betul-betul menunjukkan dia memiliki ketakwaan yang sangat luar biasa. Syaitan pun tidak akan ini putus asa untuk mengurangi kebaikan orang ini, paling tidak kebaikannya berkurang. Caranya gimana? Menenggelamkan dalam al-mubah, perkara-perkara yang secara syariat boleh, tapi kalau sampai kemudian dia waktunya habis untuk melakukan hal yang mubah, dia akan kehilangan pahala yang sangat banyak dari perkara-perkara yang sangat memberikan keutamaan. Contoh umpamanya, antum punya hobi bal-balan, boleh, bal-balan boleh, tapi nak esok sore bal-balan, bendino bal-balan sampai ngentek waktu untuk bal-balan itu, maka waktu anda habis untuk perkara yang mubah, lalu bacakan kelewat, zikir kelewat, melakukan kebaikan yang lain kelewat, banyak kelewat, waktu anda rugi. Waktu itu modal pokok kita untuk mempersiapkan amal-amal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidur itu ya boleh, bahkan terkadang tidurnya orang yang mereka tidurnya orang bertakwa bisa menjadi sangat berpahala karena dia tidur untuk fresh, supaya bangun itu ibadah itu menjadi fresh, haknya badan. Tapi kalau turu terus kok tangene pas sholat mangan terus turu lagi, ya waktunya habis untuk tidur, sehingga banyak kehilangan keutamaan yang harus diberikan ketika dia waktunya habis untuk melakukan hal yang mubah-mubah tersebut. Sehingga ini merupakan jebakan-jebakan syaitan. Sekalian, maka jangan sampai kita ini tertipu oleh syaitan. Syaitan akan betul-betul menyusun strategi bagaimana mengurangi yaitu sekecil-kecilnya kebaikan kita. Seandainya nggak bisa menghancurkan total, nggak bisa ngeremuk total, maka bagaimana bisa merusak sebagian. Makanya sudah kita pernah sampaikan, dan ini akan berlangsung sampai nyawa kita lepas, sampai nyawa kita lepas dari tubuh kita. Syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan melepas manusia begitu saja, akan dia terus ini sampai nyawanya keluar. Apa kata syaitan ketika menyatakan yaitu permusuhannya itu, akan aku terusatkan sampai ruhnya itu keluar dari jasad dia. Demikian sekalian, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan ya benar akan datang bismillah. Matur wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.